Saya mulai ya. Iya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Bapak. Siang, Bapak. Gimana Siang, Bapak. Tadi malam sempat latihan atau tidak? Kondangan Bapak. Kondangan. Tidak, ya, Pak. Banyak acara, Pak. Pak Latif Pak juga Musni kenduri. padat. Pak Musni hilang kontak. Pak Musni itu sedang Hilang kontak, keliling Pak. Nggak ketemu. tausiah. Keliling tausiah, Bu. Jadi nggak apa-apa. Iya. Saya yakin nanti teman-teman semua lancar kok dalam melaksanakan praktek Amin. coachingnya, karena dasarnya sudah punya semua. Teman-teman, untuk kegiatan kita hari ini tidak lama. Kalau kemarin kita 4 jam ya. Hari ini kita cuma 2 jam. 2 JP maksudnya. 2 JP itu berarti 45 kali 2, 90 menit. Kita akan selesai pukul 15:30 menit. Ya. Sebelum memasuki kegiatan, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar, mohon bantuannya Pak Ustadz, Pak Musni untuk memimpin doa. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak wabarakatuh. waktunya. Mari teman-teman, kita sebelum melakukan kegiatan ini, agar kegiatan ini diberikan kelancaran, kesuksesan, tanpa adanya rintangan, sehingga mendapatkan hasil yang baik nanti. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan pembacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Doa selesai. Terima kasih Pak Musni. Terima kasih. Semoga kegiatan kita lancar. Kalaupun hujan nanti setelah kegiatan ini biar tidak terganggu sinyal kita ya. Sebelum kita masuk ke kegiatan, saya izin mau share mindfulness dulu ya. Kita mindfulness speakingnya. Semoga bisa. Dulu gagal ya. Sekarang semoga bisa kita mindfulness. Oke. Sudah masukkah teman-teman suaranya? Belum, Bapak. Belum. Ya. Sudah. Masuk, Bapak. Belum masuk. Baik. Kita menenangkan diri. Teman-teman duduk dengan santai, senyaman sedikit, akan menyelenggarakan kaki, punggung, yang kita berkonsentrasi dengan mata terbuka, dengan mata terbuka, yang harus kita dengan mata. Baik, pertama, angkat dulu semua otot-otot di tubuh teman-teman semuanya. Sudah tidak bisa tidurkan, tidak yang sering menahan beban yang kadang-kadang dibuat kemampuan kita. Tangan kita nanti istirahat ya,
kita melakukan hal-hal lalu ditugaskan kepada kita untuk menenangkan pikiran teman-teman, rasakan nafas yang masuk dari mulut, dari hidung, tahan, keluarkan. Rasakan juga udara yang keluar dari hidung, hirup udara yang penuh, oksigen, masukkan ke dalam tubuh kita. Tukar dengan udara yang kotor yang sudah dicampur dengarkan apa yang ada di lingkungan kita, mungkin suara hujan yang menipis, mungkin suara anak yang lewat, kan mendengar anak dan suara kita dan masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini, hari-hari yang meyakinkan bahwa masalah itu bisa dibawa masalah yang dibebankan kepada kita itu hanya sarana dari Allah. Kegiatan saja kegiatan lagi mari apa lagi, mari kita Oke, semoga dengan sedikit relaksasi kita tadi, beban-beban di otak kita agak berkurang ya. Amin. Karena kadang-kadang kita sebagai guru yang ditugaskan kepada kita itu jauh melebihi kapasitas kita. Ada peribahasa bahwa paku, ada dua paku, yang satu dipukul bengkok, yang satu lurus. Maka yang akan terus dipukul adalah paku yang lurus. Kita juga seperti itu. Ada guru yang, mohon maaf, kurang, kapasitasnya kurang, kemampuannya kurang, kadang-kadang kelihatan lebih santai, tidak diberi tugas apapun oleh kepala sekolah. Tapi kita sebagai guru yang bisa ini, bisa itu, mau ini, mau itu, kadang-kadang justru akan menjadi beban kita sendiri. Kita akan mendapat banyak tugas, ya. Betul, seperti paku, kita paku yang lurus, jadi kita akan terus dipukul. Tapi kita ambil hikmahnya bahwa kalau paku bengkok itu tidak akan bermanfaat, ya kan? Kalau kita paku yang lurus sering dipukul, tapi kita akan bermanfaat. Itu. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, teman-teman semuanya, kegiatan kita pada siang hari ini meneruskan yang kemarin. Waktu kita adalah 90 menit. Itu dibagi dalam pembukaan, diskusi kelompok, dan penutup. Pembukaannya yaitu penyambutan, penjelasan tujuan pembelajaran, dan pembuatan kesepakatan belajar, kemudian penjelasan instruksi coaching. Diskusi kelompoknya kita nanti akan praktek coaching, pengisian lembar refleksi diri, penyampaian hasil refleksi diri, penguatan praktik coaching, mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, dan penutupan dan foto bersama. Untuk pembagian waktunya, untuk praktek coachingnya adalah 30 menit, kemudian refleksi dirinya 10 menit, dan penyampaiannya itu 20 menit. Nah, tapi saya kira karena kemarin itu kita sudah untuk refleksi diri dan penyampaian hasil refleksi, jadi saya kira waktu untuk refleksi diri dan penyampaian itu kita berikan saja untuk praktek coaching ya. Praktek coachingnya kan 15 menit per orang, jadi kalau 2 orang itu kan 30 menit. Belum persiapannya. Nah, belum proses merekamnya. Jadi saya kira waktu praktek coaching itu kita tambahin saja sekitar
10 atau 20 menit untuk refleksi, saya kira kita lewati saja. Sepakat teman-teman? Sepakat, Pak. Sudah. Iya, kan kemarin sudah ya. Ya. Kemarin sudah. Tapi tetap kita beri waktu sekitar 15 menitan lah, atau 10 menit, itu kalau ada yang ingin disampaikan gitu aja. Jadi nanti secara klasikal saja, tidak seperti kemarin satu persatu, tapi kalau ada yang perlu disampaikan nanti dipersilakan diberi waktu sekitar 10 menit. Kemudian penutupnya adalah penguatan praktik coaching. Nanti kalau ada kesempatan bisa kita berpraktek ya, bisa nanti apakah Bu April ataukah Pak Farik ataukah saya yang melakukan coaching kepada salah satu teman. Ini bukan memberi contoh ya, karena kami juga masih belajar, terutama saya juga masih belajar, tapi bisa kita saksikan bersama-sama, nanti kalau ada kurangnya bisa perbaiki gitu. Oke, setuju ya? Baik, dari waktu ini ada yang perlu dibahas mungkin? Tidak ada usulan? Aman ya? Tidak ada, Pak. Aman, Aman, Bapak. aman. Silakan, Bapak. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita masih seperti kemarin, bahwa diharapkan nanti teman-teman dapat mempraktekkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan GGB. Kesepakatan kelasnya masih sama. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, dan juga saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, saling membantu, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Itu saja, 7 yang 8 nggak usah. Ya. Terus untuk Bu Nursela, karena masih ada di jalan, nanti diusahakan prakteknya duluan aja. Sehingga nanti setelah sampai di dinas itu tinggal mungkin merefleksi gitu ya. Jadi agak santai. Kalau di dalam mobil mungkin masih bisa hening ya. Tapi kalau sudah di luar di dinas, nanti saya takutnya terlalu rame di sana itu. Untuk mereview pembelajaran, ini kemarin sudah kita review ya, bahwa teman-teman sudah melakukan latihan di ruang kolaborasi 1 kemarin, dan juga sudah mengisi lembar refleksi. Semuanya hampir mirip-mirip sih, kesulitannya adalah dalam menyusun pertanyaan berbobot. Kemarin trik dari saya bahwa untuk menyusun itu garis besarnya ada 3. Yang pertama, coach disuruh menyampaikan keadaan sekarang, ya, yang diresahkan itu apa, keadaannya seperti apa. Di situ kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan kecil, pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam atau memperjelas. Setelah itu bagian 2 adalah kondisi ideal yang diinginkan oleh coach seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Itu ada 3 itu kemarin. Nah, saya kira itu. Sebelum kita masuk ke aktivitas sesi, ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Pak, nanti yang kamera siapa, Pak? Oke, yang kamera siapa lah? Ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ini nanti kan kita prakteknya berdua ya. Nah, itu lewatnya ruang kolaborasi di sini di board. Di board itu silahkan nanti teman-teman masuk. Teman-teman masuk. Kemudian saya akan jadikan teman-teman sebagai co-host. Kemarin ada cara dari Pak Ahmad Saiful. Ahmad Saiful kemarin sudah mencoba juga pakai apa Pak namanya? Screen record itu, Pak. Screen Dan record. tadi sudah dicoba dengan Pak Siman. Mungkin Pak Siman bisa menyampaikan gimana, Pak Siman? Gimana Pak Siman? Gambar itu ya, Pak? Ya. Hasilnya kurang efektif, Pak, karena yang audionya yang terekam dari kita. Dari kita yang merekam itu suara kita yang terekam, tapi teman yang virtual itu enggak Tidak terlalu kedengaran. audionya. Oh iya. Audio.
Iya. Oke. Oke gitu ya. Baik. Kalau gitu nanti kita pakai link yang akan saya kirimkan linknya ya, Teh ya. Kemudian nanti teman-teman akan merekam. Sebelum kita keluar dari sini, sebelum kita mencoba, nanti saya bukan mengajari ya, saya izin share screen, saya ingatkan cara merekam. Mungkin teman-teman ada yang belum bisa merekam ya. Siap Bapak, siap. Betul Bapak. Belum pernah, Pak. Belum pernah juga. Siap Ibu. Baik, saya share screen. Oke. Kita masuk dulu di sini. Sudah tampakkah layar saya? Iya Pak. Sudah. Oke. Kenapa? Nah, misalkan di kelompok 1, misalkan. Kelompok 1 kita klik, kita masuk kelompok 1 seperti biasa. Proses. Bentar. Nah, kita join seperti biasa ya. Kita join. Nah, kalau kita sudah join di dalam, itu silakan diklik ada titik 3, teman-teman. Di sebelah kanan bawah ada titik tulisannya more option. Tidak jalan, Pak. Belum, layarnya belum berubah, Pak. Iya, Pak, masih di depan, Pak. Bentar. Di sini sudah pindah saya. Sudah pindah? Belum. Proses ya. Oh, iya Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, itu ada titik 3 di sebelah kanan bawah. Ini yang saya lingkari ini. Tulisannya more option, itu diklik teman-teman. Diklik, kemudian ada tulisan di atas minutes recording. Ya. Recording, itu kita klik. Nah, setelah kita klik akan muncul tab seperti ini, recording gitu ya. Itu kita kursornya kita turunkan ke bawah. Ada tulisan start recording. Ini kita klik. Iya. Di situ ada tulisan lagi. Make sure everyone is ready. Pastikan semua orang siap. Kita pastikan saja, kita klik di start. Nah, kalau sudah kita klik di start, akan muncul ini lingkaran recording, ada tanda. Ini tandanya sudah terekam. Kalau kita sudah selesai merekam, nanti kita hentikan, kalau sudah selesai ya, kita hentikan dengan stop recording. Stop recording. Gimana? Jelas? Apakah perlu diulangi lagi? Sudah. Pak. Sudah jelas. Nggak usah, Pak. Kemudian untuk melihat hasil dari rekaman kita itu di mana, Pak? Nah, hasil rekamannya nanti karena ini pakai linknya saya, maka akan masuk ke drive saya. Nah, nanti dari drive saya itu linknya akan saya kirimkan ke teman-teman masing-masing. Misalkan nanti saya lihat yang dari coachnya Pak Masudi, saya kirimkan ke Pak Masudi. Nah, nanti Pak Masudi akan mengunggahnya di LMS. Jadi menunggu kiriman dari saya. Biasanya kalau sekarang berproses, nanti malam baru masuk ke saya. Dan ini semua harus bisa, karena nanti gantian. Misalkan Pak Masudi tadi berpasangan dengan kemarin Bu Devi ya. Bu Devi. Pada waktu Pak Masudi jadi coach, yang merekam adalah Pak Masudi. Nanti Pak Masudi hentikan rekaman. Kalau sudah selesai. Nah, itu ngobrol-ngobrol dulu, silakan mau persiapan dulu, ngobrol-ngobrol. Kalau sudah siap untuk direkam gantian oleh Bu Devi. Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya pakai akun pribadi, gimana caranya ya, Pak? Tidak bisa. Kemarin dicoba oleh Pak Saiful, nggak bisa merekam, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, iya.
tidak punya tidak punya Iya. fasilitas untuk merekam. Terima kasih Pak Budi, ini ilmu yang luar biasa buat saya. Ini cara merekam ini saya belum tahu. Ya Pak. Nah nanti rekamannya itu dimulai kalau sudah teman-teman merasa siap untuk coaching saja. Jadi kan pertama ngobrol-ngobrol dulu. Remak, nah, dan sebagainya ngobrol dulu, nggak usah direkam dulu. Gimana Bu Devi siap? Siap, oke. Rekam. Rekam ceklek, mulai langsung. Assalamualaikum Bu Devi. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Stop rekamannya. Itu ngobrol-ngobrol lagi. Persiapan untuk Bu Devi. Nah, nanti gimana enaknya dan sebagainya. Kalau Bu Devi sudah siap, Jalan ya. gantian Bu Devi yang rekam. Itu rekaman dimulai. Assalamualaikum baru. Gitu ya. Gitu kan ya Bu April ya? Ada tambahan Bu April? Oh, tidak ada, Pak. Ya, seperti itu Cukup, ya. Pak. Kayaknya sudah jelas, Pak. Ya. Secara bergantian yang merekam. Kemarin kesepakatan kita waktunya satu orang itu 13 sampai 17. Betul. 13 sampai 17. Karena ngepaskan 15 itu kan susah. Nah, rubriknya ini saya share screen untuk rubriknya. Penilaiannya apa saja yang dinilai? Tugas. Nah. Sudah tampakkah? Belum. Sudah Pak. Nah, Oh, sudah. sudah. Ini rubriknya yang dinilai adalah yang pertama mendengar aktif. Itu yang paling bagus nilainya itu yang bebas dari penghakiman, bebas dari asumsi dan asosiasi. Asumsi itu gini maksudnya. Ya misalkan Pak Masudi jadi coach ya. Misalkan Bu Devi menyampaikan ada gurunya yang kayak gini. Nah Pak Masudi memberi asumsi memang Bu, guru-guru yang angkatan dulu itu memang kayak gitu semua. Nah itu asumsi itu. Nggak boleh. Bebas dari itu. Dan asosiasi itu pengelompokan. Nah, memang orang kontrol aja itu kayak gitu semua Bu, kayak gitu. Itu asosiasi. Serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, ya. Jadi menghindari menyela, menghindari itu. Itu yang paling bagus. Nilainya 26,67. Yang lain di bawahnya. Kemudian pertanyaannya berbobot. Pertanyaan berbobot itu yang paling bagus nilainya adalah yang selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari proses mendengarkan tadi. Pertanyaan diusahakan yang terbuka sehingga coach itu punya lebih dari satu alternatif jawaban. Ya. Tidak boleh mengarahkan. Misalkan itu kan enaknya solusinya kita gini aja Bu ya. Nah nanti kan tinggal si coach tinggal jawab ya Pak gitu. Itu nggak boleh ya. Kemudian memberdayakan coach itu nilainya paling besar, itu membantu membuat rencana aksi yang spesifik. Jadi kalau misalkan coachnya nanti punya solusi, saya akan buat tombel Pak, misalkan. Nah itu diajak untuk merincikan, misalkan tombelnya itu anggotanya siapa saja Bu, kejar lagi. Kira-kira pertemuannya 1 bulan berapa kali Bu enaknya. Nah dan seterusnya. Dikejar agar rencananya itu spesifik aksinya itu. Biar tidak terlalu umum. Nah, yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Itu insya Allah kalau teman-teman pengalaman sejauh ini semuanya tepat waktu. Paling banyak 20 poin. Nah, itu rubrik untuk penilaian kita siang hari ini. Iya. Sudah jelas ya? Baik, sekarang kalau sudah jelas, teman-teman nanti masuk ke bor, tapi yang ini jangan keluar ya. Karena yang dipantau yang di main room ini, teman-teman jangan keluar di sini. Nah, nanti di bor itu teman-teman, saya nggak ikut. Saya nggak ikut. Itu khusus miliknya Anda berdua. Khusus milik Anda berdua. Jadi saya tidak ikut, Bu April mungkin juga tidak ikut, ya Bu April. Nah, kami sesekali mungkin akan berkunjung, tapi
tidak akan lama, tidak akan lama. Jadi itu privasi ya. Memang coaching itu privasi hanya antara coach dan coaching. Tuh. Maka itu sebelum betul-betul clear, jangan masuk sana dulu, kita bahas di sini dulu. Karena kalau sudah di sana, saya nggak bisa bantu. Kemudian kalau ada pertanyaan, karena teman-teman masih di sini ya, masih di main room. Kalau ada pertanyaan, silahkan buka mic yang di main room, tanya ke saya di sini. Saya akan menunggu di sini di main room ya. Silakan Pak Musni. Bapak ini mau tanya, nanti di ruang kelompok, kalau tidak menyalakan kamera, tidak bisa Bapak ya? Ini hubungannya dengan kehadiran penuh. Seharusnya kamera nyala Pak, karena kasihan coachnya kalau ngobrol. Ada apa Pak? Kira-kira kalau ada masalah yang urgent ya kita bisa maklum mungkin. Ada apa Pak? Ya, gini Bapak ya, di sini kan hujan ini Pak ya. Ini di sini aja dari tadi ndak tampil ini gambar saya. Nggak tahu kalau di sana di Bapak. Di sini Pak Musni yang muncul gambarnya Bu Devi. Di sini Bu Devi tidak ada gambarnya. Itu di sini. Nah ini sekarang Bu Devi ada gambarnya. Sekarang Pak Musni foto yang nggak percaya. Sesuai Ya, dengan saya amal buka ini perbuatannya. Pak, videonya. Dari tadi saya pakai video, cuma enggak saya tutup Pak. Cuma ini enggak tampil memang. Pak Saya Musni, foto ya. Pak Musni, Pak Musni. Halo, ya. Kata Pak Budi sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau Saya nggak nolai Pak Masudi, saya nggak nolai. kalau ini bilang gitu. Saya ini tidak jawaban apa Mas Budi. Pak Budi ini sekalian tanya ya, mumpung ini sekedar sedang berbagi ilmu. Kalau sumber rekam ini kan saya sudah tahu. Nah, kalau memfoto itu gimana, Pak? Foto nanti pakai snap tool, Pak, snipping tool. Caranya gimana? Itu di laptop itu ada gambar gunting. Gambar gunting itu dipijit nanti akan ada gambar plus diarahkan mana yang mau difoto. Gitu. Oh iya ya gitu ya Pak. Bu Nursela, silahkan. Baik, saya izin bertanya Bapak. Ini kalau yang misalnya saya yang jadi coach, berarti saya yang merekam ya Pak? Apa waktu saya jadi coachnya yang merekam atau gimana? Ya, yang jadi coach yang merekam Mbak Nursela. Jadi waktu Mbak Nursela jadi coach merekam. Setelah selesai di stop recording, ya dihentikan rekamannya, gantian yang Bu Nursela dengan Pak Latif. Gantian Pak Latif yang merekam. Gitu. Ya. Nah, silahkan teman-teman untuk masuk ke room. Saya akan masuk ke sana juga untuk menjadikan teman-teman sebagai co-host supaya bisa merekam. Tapi yang di sini jangan keluar, cukup di mute saja yang di main room. Berarti disesuaikan dengan kelompoknya ya Bapak ya? Ya, Kemarin ya? Iya, betul Pak Saiful. Seperti kemarin ya kelompoknya tidak berubah. Kelompok 1 kemarin Pak Musni dan Bu Ayu, kelompok 2 kemarin ya sama seperti kemarin kelompoknya. Baik, silakan teman-teman untuk masuk ke main room, ke board. Saya juga akan masuk untuk menjadikan teman-teman sebagai co-host, tapi setelah itu saya akan keluar lagi. Saya menunggu di main room. Oh iya, waktu tadi kita sepakati sekitar 45 menit ya, karena ada waktu untuk persiapan. Sekarang jam 14.30, jadi nanti kita kembali lagi ke sini jam 15:15 kita masuk lagi ke main room. Ya, silakan. Pak Latif udah masuk kelompok 2 Pak Latif. Pak Latif tadi, bentar saya baca di grup, ada izin Pak Latif.
Maaf tadi Sabar, Mas. sinyal. Halo Pak Budi, Iya siapa? ini saya sudah masuk di kelompok 3. Cuman Kelompok 3. suara di sini ini bising ke ruang saya. Iya, iya Pak. Nanti kalau sudah teman-teman ini nge-close di sini bisa masuk. Ya, sebentar Pak ya, saya masih proses untuk masuk kelompok. Saya ke belakang dulu ya Bu ya, bentar ya. Bentar. Tenang Bu Devi. Halo Bu Devi. Halo Bu Devi. Oke. Gimana? Udah siap ya Bu? Oke. Saya dulu dah. Saya coba dulu ya cara merekam itu ya. Bapak, suaranya Pak Mas Hudi masih masuk ke saya. Iya Pak Pak, Mas tapi Hudi. juga gedung saya Pak Mas masuk Hudi. Kelompok Pak. Masuk suaranya Pak. Di PTN Pak ini di sini Pak. Oh, dibuat di sini. Suaranya dibunuh Pak yang di sini Pak. Bapak Budi. Yang ini Pak Mas Hudi ditutup ya? Bentar, saya mau tanya dulu bentar. Saya masuk kan ya. Nah, kemudian mau recording itu punya saya nggak bisa ini. Oh, belum. Pak, Oh, belum. kelompok berapa? Kelompok 3. Yang saya sudah tadi bisa masuk kelompoknya Bu Nursela sama kelompoknya Pak Musni. Yang lain belum bisa. Sebentar ya. Ini proses. Oh, Nah, iya Pak. Ya, ini kelompoknya Pak Zaimal yang sudah saya bisa masuk. Bentar ya Pak.
Zainal. Pak Zaimal dan Bu Iim sudah bisa merekam. Saya keluar ya, Pak Zaimal. Ya.
Bu Devi. Oke, silahkan. Silahkan. Oke, siap Bapak. Siap ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Devi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Mas Hudi. Alhamdulillah baik. Hanya saja saya sedang menghadapi tantangan. Ada beberapa siswa yang sulit fokus selama pembelajaran di kelas. Mereka seringkali berbicara di kelas atau terkadang bergurau dengan temannya di kelas. Begitu Pak Mas Hudi. Baik Ibu, kira-kira apa nih yang diharapkan Ibu dari percakapan kita kali ini? Harapannya saya yang pasti ya Pak Mas Budi, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengatasi masalah ini. Seperti itu Pak Mas Budi. Baik Bu Devi, menurut dari pengamatan Ibu nih ya, apa sih penyebab dari permasalahan yang Ibu temui? Menurut saya karena saya ngajarnya di kelas bawah, Pak Masudi, saya yakin bahwa siswa di fase A itu masih dalam tahap peralihan antara TK ke SD dan juga mereka masih aktif dalam belajarnya seperti itu. Kegiatan-kegiatan di TK terbawa di situasi yang ada di SD seperti itu Pak Masudi. Baik Ibu. Nah, dari permasalahan Ibu ini, nah kira-kira kondisi ideal yang ingin Ibu capai itu terkait murid yang sulit fokus itu apa? Menurut saya ya dari permasalahan ini kondisi ideal yang saya ingin capai itu mereka itu saya berharap ya mereka dengan senang hati bisa bisa fokus dan ikut pembelajaran itu dengan baik seperti itu. Jadi terutama ketika ada pelajaran mereka tidak bermain itu. Jadi harapannya saya tuh mereka fokus dalam pembelajaran. Baik Ibu, mudah-mudahan harapan Ibu nih terkabulkan oleh Allah ya. Amin, Bapak Mas Nah, Budi. selanjutnya Bu Devi, nah Ya. dari kondisi sekarang ini dari skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Devi ini ada di skala berapa? Menurut saya Bapak dari 1 sampai 10 kondisi saat ini di kelas saya itu ada di kondisi 5. 5. Iya, ada di skala 5 Bapak. Oke, ini bawah ya. Iya, karena Rendah memang ini. masih terbatas fokusnya Bapak gitu. Oke, ya Bu. Kemudian menurut Bu Devi, kira-kira apa langkah-langkah untuk mengelola situasi semacam itu, Bu? Saya biasanya di kelas itu mengingatkan mereka berulang kali supaya tetap fokus dan dalam pembelajaran dan mencoba untuk membuat pembelajaran lebih menarik, Pak, agar mereka menjadi fokus dan senang dengan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan, seperti itu. Luar Jadi biasa. tidak ada rasa
keterpaksaan mereka gitu Bapak. Oke, luar biasa Bu Devi. Kemudian sekarang mari kita identifikasi apa yang sudah Ibu coba sejauh ini. Adakah strategi khusus yang telah berhasil dan mungkin itu perlu ditingkatkan? Menurut saya ya Bapak, kalau saya pikir-pikir, saya itu perlu mencari lebih banyak strategi dalam menyampaikan materi. Mungkin seperti penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, juga metode pembelajarannya yang variatif gitu. Jadi menurut saya ketika ada strategi-strategi seperti itu akan menarik minat atau fokusnya siswa terhadap pembelajaran saya, Pak Masudi. Oh, begitu ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu tentang perubahan ini? Apakah Ibu merasa siap untuk mencoba? Iya, saya merasa lebih percaya diri, lebih siap untuk mencoba dengan pendekatan baru yang akan saya lakukan ini. Seperti itu. Baik, jadi mari kita refleksikan lagi besok apa yang akan Ibu perhatikan dari siswa Ibu dan bagaimana Ibu akan mengevaluasi keberhasilan pendekatan baru ini. Siap Bapak, saya akan memperhatikan respon mereka selama sesi pembelajaran dan mencatat tanggapan mereka. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa tentang bagaimana perasaan mereka ketika dengan cara baru ini, apakah mereka suka atau tidak suka, seperti itu. Dan juga akan melihat tingkah laku mereka, seperti itu Bapak. Baik Ibu, apakah apa tindak lanjut konkretnya yang bisa kita rencanakan untuk mendukung Ibu dalam mencoba pendekatan ini? Yang pertama, saya akan menetapkan waktu, entah itu besok, tapi saya ingin secepatnya Bapak melaksanakan strategi baru ini dan mengevaluasi bagaimana pendekatan baru ini berjalan dan apakah perlu disesuaikan lagi, seperti itu Bapak. Baik, cukup beruntung ya murid punya Ibu ini. Terima kasih Bapak. Iya. Baiklah Ibu, sudah banyak solusi yang bisa Ibu lakukan di kelas, kemudian semoga rencana Ibu ini berjalan dengan lancar. Nah, saya akan menunggu hasilnya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang hari ini. Siap, terima kasih. Alhamdulillah Bapak, saya ketika sesi berbincang seperti ini, saya merasa lega karena saya yang awalnya bingung untuk berbicara pada siswa, pada siapa gitu ya, akan mengutarakan ini keluh kesah saya, bagaimana akhirnya saya tahu perencanaan dan kegiatan apa yang akan saya lakukan, seperti itu. Saya juga merasa lebih yakin dengan apa yang saya lakukan. Begitu Bapak. Saya ucapkan terima kasih ya Bapak atas bimbingannya Bapak. Ya, sama-sama Bu Devi. Saya juga senang bisa membantu Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya ya. Terima kasih, ya sama-sama Bapak. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Devi. Oke, gantian ya. Ya Bu, gantian. Mau ngobrol-ngobrol dulu silahkan. Ngobrol-ngobrol dulu persiapan silahkan. Siap. Harus ngobrol dulu Bapak, nggak usah ya langsung Bapak. Oh silakan, kalau mau langsung juga. Tenangin aja dulu. Nah, kalau ada kopinya silakan. Ya, ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Stop dulu gitu ya. Tenangin dulu, kita mikir-mikir tentang apa alur-alur dari pembicaraan kita barusan itu. Saya ambil air dulu ya. Tuh,
Ditinggal pergi saya Bapak Masudi. Ambil air sampai Ambil air minum. ya. Oke. Mau dicatat juga bisa Bu pertanyaannya. Iya siap Bapak. Saya sedia catatan. Ya, di sini hujan, Bu. Alhamdulillah. Berarti Oke. kan hujan itu barokah Pak, berkah. Iya, berkah. Mudah-mudahan menjadi hujan yang bermakna dan barokah. Bermanfaat. Oke. Oke, Bu, siap ya? Siap, saya catat dulu ya Bapak ya, sampai dicatat. Ya, Pak Budi siap ya? Oke. Assalamualaikum Bapak Masudi. Waalaikumsalam, Bu Devi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, hari ini saya lumayan sehat loh, Bu. Walaupun saya memiliki sedikit masalah nih, Bu. Apa? Mungkin kenapa ya Bapak? Kok ada masalah? Boleh saya tahu apa permasalahan yang dihadapi Bapak saat ini? Jika Ibu tidak sibuk, boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar? Halo, Ibu. Mic-nya dimatikan, Ibu mic-nya hidupkan. Ya Allah. Ulang, Pak ya. Mulai lagi ya. Dari awal aja. Aduh, Ibu. Saya Oke. Ya Allah, sorry. Oke, dari awal nggak apa-apa. Ulangi aja. Oke. Assalamualaikum Bapak Masudi. Waalaikumsalam, Bu Devi. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, hari ini saya lumayan sehat, walaupun saya memiliki sedikit masalah nih, Bu. Alhamdulillah, semoga Pak Masudi selalu diberi kesehatan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang bisa saya bantu ya Bapak? Jika Ibu tidak sibuk dan tidak punya pekerjaan, boleh nggak kita berbincang-bincang sebentar aja, Bu? Boleh dong Bapak. Tentu saja boleh. Kebetulan hari ini saya sedang ada waktu kosong nih Pak. Ngomong-ngomong, apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita nanti? Saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi ini. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya akan dapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nanti. Oh, memangnya ada masalah apa ya Pak Masudi? Jadi begini, Bu. Ada salah satu siswa saya itu di sekolah, setiap masuk di pelajaran saya, dia itu tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun itu jarang mau dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Dan sampai sekarang, saya belum menemukan solusinya. Oh, Bapak Masudi bilang ada salah satu murid yang kurang semangat dalam belajar dan Betul. bahkan jarang mengerjakan tugas, kegiatan. Iya, betul, Bu, betul. Apakah Bapak Masudi sudah pernah menelusuri penyebab dari masalah ini? Alhamdulillah sudah, Bu. Jadi saya itu sudah memanggil anak itu, kemudian saya menanyakan penyebabnya. Mengapa dia itu tidak begitu suka dengan pelajaran saya? Lalu dari pengamatannya Bapak Masudi, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajarannya Pak Masudi? Iya, Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut memang tidak suka pada pelajaran PJOK.
Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Pak Mas Hudi harapkan pada murid tersebut? Tentu saya juga berharap kepada murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Itu harapan dari saya, Bu. Oh, begitu ya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Pak Mas Hudi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut, Bapak? Ya, jadi begini, berdasarkan pengamatan, Bu, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga anak tersebut tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya pegang. Jadi hal yang akan saya lakukan itu adalah menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Memperbanyak ice breaking, kemudian memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa tersebut bisa berminat untuk belajar bersama saya. Oh, luar biasa Pak Mas Hudi. Itu merupakan ide yang sangat baik, sangat mulia, dan luar biasa ya Bapak. Iya. Kira-kira ada nggak metode yang pernah berhasil Bapak lakukan, baik dalam kelas maupun di luar kelas? Karena Pak Mas Hudi itu kan guru PJOK, seperti itu. Oh iya Bu, ada. Metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking. Kemudian sebelum ke lapangan, anak-anak itu menerima sedikit materi dari saya di kelas. Kemudian setelah menerima materi itu, saya bawa anak-anak itu ke lapangan. Terkadang materi tersebut saya berikan di lapangan dalam bentuk permainan. Itu metode yang pernah saya lakukan dan berhasil. Oh iya Bapak. Luar biasa Pak Mas Hudi. Nah, jika kita rating dari angka 1 sampai angka 10, menurut Pak Mas Hudi, berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid tersebut? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Oh, baiklah Pak Mas Hudi. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Tentu yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan kemudian juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang sangat menarik. Kemudian serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran, baik dari segi murid maupun dari saya sebagai seorang pendidik. Oh, begitu ya. Baik. Kira-kira menurut Bapak Mas Hudi dengan metode pembelajaran yang seperti itu, siapa yang bisa membantu Pak Mas Hudi dalam menyusun rencana-rencana tersebut? Insya Allah yang bisa membantu saya tentunya ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Oh iya Bapak Hudi, Pak Mas Hudi. Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bapak? Insya Allah. Kira-kira butuh waktu berapa lama seperti itu? Hal ini menurut sampean gitu Ya. Bapak? Jadi insya Allah tidak membutuhkan waktu lama Bu, karena hal ini akan segera saya terapkan secepatnya mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena kita tahu ya bahwa proses itu tidak akan ada yang instan Bu, perlu adanya proses. Iya kan? Iya betul Bapak. Iya Bu. Betul Pak Mas Hudi, benar-benar. Kapan Pak Mas Hudi kira-kira bisa melaksanakan rencana ini secara real gitu Bapak? Insya Allah secepatnya akan saya terapkan Bu, agar murid itu mendapatkan hak belajarnya, kemudian juga mereka itu sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan, baik murid maupun saya sebagai seorang pendidik.
Berarti secepatnya ya Bapak ya. Iya, insya Allah. Kemudian komitmen seperti apa yang akan Bapak Mas Hudi itu lakukan? Ada rencana ini berjalan dengan lancar dan baik? Ya, saya akan konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian juga nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Tidak ada lain tujuannya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nanti itu bisa menerapkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik. Sehingga kehadiran saya nanti di kelas itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Oh, baik Pak Masudi. Dengan komitmen yang seperti itu, dengan komitmen yang memang benar-benar bervariatif ini ya Bapak Masudi, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan? Di sekolah saya itu dukungan sarana prasarana sudah saya dapatkan semuanya dari sekolah. Mungkin dari internal diri saya saja sendiri, Bu, kurang konsisten dalam menjalaninya. Iya, iya Bapak. Oh, baiklah Pak Masudi. Semoga rencana ini ya berjalan dengan lancar. Amin, Nah, amin. bagaimana perasaan Pak Mas Hudi setelah kita mengadakan perbincangan seperti ini? Kira-kira perasaannya seperti apa? Sejak tadi itu, Iya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, Bu. Lega dan senang sekali rasanya, Bu. Jadi saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita pada sore hari ini. syukurlah kalau begitu. Saya juga ikut senang Bapak Mas Hudi. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Mas Hudi sampaikan? Saya rasa cukup, Bu, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bu Devi. Wah, sama-sama Pak Mas Hudi, kita sama-sama belajar ini ya, agar tahu bagaimana menjadi guru yang lebih profesional seperti itu. Saya juga senang mendengarkan cerita Pak Mas Hudi. Semoga kita terus saling berbagi ya Pak. Iya, Bu. Sampai jumpa Pak Mas Hudi di kesempatan berikutnya. Ya, sampai jumpa kembali Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa. Waktunya 11 menit. 11 menit tadi. 11 menit ya, Pak? Iya. Cepat berarti ya, Bapak. Saya izin anak mau sebentar aja. Anak izin mau ke pondok, mau berangkat pondok, Bapak. Silakan, Ibu. Sebentar saja, Bapak. Ya, Bu. Kita juga sambil nunggu teman-teman yang lain kok. Oke, siap, Bapak. Kalau yang Bu Devi itu tadi berapa menit, Pak? Ya, yang Bu Devi tadi yang 11 menit. Kalau yang Pak Mas Hudi saya nggak ngitung tadi. Iya. Kayaknya lama, Pak. Tadi lebih ya. Iya. Teman-teman masih belum ada yang selesai, Pak? Kayaknya belum. Saya undang dulu di grup. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ada ke Pak Farid di sini?
Anak saya baru balik sekarang Pak Masudi ke pondok. Pondok di puncak itu ya? Ya, seharusnya kemarin. Yes. Ada aja dramanya dia itu. Udah kelas 3 SMA. Calon anak hebat itu, Bu. Masih aja drama-dramaan. Kelas berapa, Bu? Kelas 3 sudah, kelas 3 SMA. Oh, sebentar lagi ditugas ya? Ya, betul. Kalau jebolan sana, saya tidak meragukan lagi, Bu. Insya Allah bisa berbicara banyak di masyarakat nanti. Dan juga akan menjadi orang yang diorangkan nanti, Bu. Amin, amin. Saya yang penting memang ilmu agamanya, Pak. Untuk apa namanya, di zaman-zaman sekarang itu, ya Allah, subhanallah gitu. Ya, mungkin Bu, bisa memberikan solusi ya. Sebenarnya sekarang ini saya bingung, Bu loh. Rencananya kan gini, setelah lulus SD, anak saya itu mau dimasukkan di pondok di Pondok Pesantren Al-Mujtama rencana. Nah, ya, selain memang saya berharap bakatnya itu tetap berkembang, saya juga berharap saya itu bisa menjadi hafizal Quran. Nah, yang saya bingungkan gini, ketika anak saya itu dimasukkan di pondok, nah kira-kira bisa nggak ya, anak saya itu tetap latihan, maksudnya gitu, tetap latihan gitu loh, Bu. Gitu. Curhat. Insya kalau tergantung pondoknya, Bapak. Kalau di mana pondok saya itu, di pondoknya anak saya itu kalau laki-lakinya itu pastinya ada kan ya ekstra silat itu, tapi bukan pamor yang ngajar, PSHT itu. Kalau perempuannya tidak boleh, Bapak, karena kalau di saya ya, kalau di pondok apa namanya? Sofia Puncak itu kan pakai cadar, Pak. Kalau yang muslimahnya. Oh iya. Kalau di Al-Mujtama insya Allah mungkin bisa, Pak. Mudah-mudahan bisa atau Ya, jadi jalan dua-duanya ya. Iya. Jadi maksud saya khawatir kalau pas nggak ada izin dari pengasuh, saya juga bingung itu, Bu. Iya, emang sudah punya bibit sampean. Iya, itu yang saya menurut. Dah, insya Allah mungkin nanti ada jalannya itu. Di ini lagi yang ada, maksudnya tidak terlalu apa ya, Pak, salaf gitu. Di apa namanya, pondok, lupa saya. Bengkoning. Mbak Sofia dipanggil Bu Mariatin. Siapa, Di Bu? Bengkoning itu ada. Itu malah bertaraf internasional, Bapak. Bengkoning itu di mana, Bu? Di Talang. Oh, iya ya, tahu. Setelah Talang itu masuk ya ke kiri ya kalau dari Badat ya. Yes, betul itu. Pernah nyampe. Itu sekarang pembangunannya luar biasa, Bapak. Iya. Maksudnya gini, Bu, kalau di Al-Mujtama itu ada murid saya 2. Ini pondoknya 3 tahun ya, Bu. Sekarang ini sudah hafal tasbih ya, bahkan tasbih ini sudah hafal 30 juz.
Rekennya terus Bu Zakia. Iya. Jadi metodenya itu yang saya harapkan, bukan masalah perkembangan dari pembangunannya, tapi memang yang saya harapkan kan gini, misalkan dengan metode yang cepat gitu loh, Bu. Itu yang saya harapkan. Iya. Yang Saya- di Bongkoni ini itu sama kan Pak, di Medrika itu juga sama. Metodenya juga nasional gitu. Selain itu juga metode-metode yang digunakan kayaknya juga menurut saya kalau di Al-Mujtama saya karena jauh mungkin ya, saya tidak begitu mendengar gitu. Ya bagus lah Pak kalau di Al-Mujtama, apalagi sampai dekat gitu ya. Yang belum kembali tinggal Pak Suryadi ya, dengan Pak Saiful, satu kelompok. Saya panggil lagi. Ini untuk kelompok saya ini Pak, kenapa nggak bisa merekam ya Pak? Iya, nggak tahu Pak, tadi ada apa? Bahkan Pak Budi sendiri nggak bisa merekam. Iya, iya Pak. Apa jangan-jangan saya ini kena itu Pak Musni tadi itu? Iya, kayaknya. Kena karma. Mulai. Ujuk bola. Sudi, makanya saya tadi bilang ludah saya nggak bisa diinjek loh. Lecen. Bisa. Saya nggak berani kalau sama Ustadz itu. Mau Makanya, nolai kangko awas ya. Sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nggak bisa kayak Kembali. gitu. Awas harap kok Ya. boleh. Saya mun ka buka buktuan saya tak berani. Aduh, takut saya bagi guru. Pak, nanti kalau saya ini macam-macam ke Bu Ketua nanti tak dibawain kerupuk pas nanti di lokal. Jadi saya enggak berani macam-macam ini. Apa Pak? Kalau tabir kepalsuan janji-janji aja. Waktu loka mau bawa tenggang rasa ternyata tenggangnya ada di bawah, rasanya cuma yang di bawah. Ya apa boleh buat Bu, mau sebenarnya saya bawa, tapi apa boleh buat ketika singkongnya itu terbang. Pak Suryadi, silakan kembali ke grup. Pak Saiful, kembali ke main room ya. Oke. Ya, saya tutupnya. Sudah direkamnya semuanya ya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, ini kita itu meskipun lokakarya jarang ngumpul bersama ya. Iya Pak. Cuman ngumpulnya di tetap maya ini saja. Iya, beda kelas terus, beda kelas. Gimana kalau pas lokakarya itu 1 jam sebelumnya? Oh nggak bisa ya, pagi ya. Jadi jam Bisa. istirahat itu Masih kita makan ke bareng gitu. sekolah. Nah, jadi jam istirahat itu kan 1 jam Masuk, lebih. buru-buru. Ya, Bu? Istirahat, kadang ngerjakan tugas, Mak. Istirahat ngerjakan tugas kadang. Tidur, Tugas Pak. ada tugas, istirahat. Iya. Rencana Baik. saya kan Sudah semua ya, sudah plong. Sudah Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak. Tapi tadi kayak grogi, Pak, karena mungkin direkam ini, Pak. Kayak kemarin kayaknya percakapan kita itu, Pak, tadi, Pak. Masih lebih mengalir yang kemarin ya, Bu. Iya. Kayak resmi, Bu ya. Iya, Bu. Itu hasil rekamannya di mana ya Pak ya? Saya kok cari sampai pusing. Jangan Ya, nanti Jadi malam kayak saya Marcella. lah ini lagi. Pribadi Nanti ke malam Pak saya. Budi, Bu. Ya, Tapi baru saya kirim ke awas, rekamannya jangan di teman-teman. cari di Takut- bawah kasur. Takutnya apa-apa nanti rekamannya gagal yang saya gitu tuh Pak. Ya nanti saya cek. Bagus kok. Jangan khawatir Yang- di tangan Pak Budi aman. Yang agak kerja keras Apapun yang di hasilnya. Devi sama Pak Mas Budi, saya harus potong dulu karena panjang, saya potong dulu kan bercampur. Saya itu gini, nah saya tuh sudah mulai percakapan barusan ya. Nah ternyata sama Pak Budi masih belum direkam. Saya yang tidak Ulangi lagi.
Mulai lagi. Cak Pak Masudi soal careta teka aduh jam bakun bisa. Iya, kan MC Bu ya. Bener Kan Bu, MC. memang public speakingnya banget itu Bu. Iya. Enggak, biasa aja kok. Bu Devi tak nemu betul, Sir. Bu Devi tak dapat waktu pastinya. Baik. Pak Masudi itu kalau jadi coach itu sesuai amal enggak, Bu, perbuatannya. memang Tanya Bu memberikan Sela. peluang yang baik. Teman-teman, ini masih ada waktu 9 menit. Kita katakanlah kita untuk doa sama untuk penjelasan tugas selanjutnya. Cukup nggak kalau kita coaching 1? Cukup Siap. Pak. Lewat Cukup. juga enggak apa-apa nanti Pak. Kan meskipun lewat sedikit nggak apa-apa, Pak. Berjinabanya, Pak. Ternyata Jangan kalau gini Pak, ya, Banyak kan Pak mau lewat Pak. Banyak. kalau Banyak. pembicaraan itu secara mengalir saja, Bapak. Ya. Betul. Banyak Oke. banyak aku Kak Ayo. Ayo, siapa yang mau? Saya menawarkan diri jadi coach. Siapa yang mau jadi coachnya? Yang penting jangan Pak Masudi Pak. Panjang Kenapa? nih. Mare-mare begini. Nanti Bolem Pak, pare bakun bolem Pak. Buayu. Apa ya Pak? Pak, silakan. Sampean jadi kunci. Saya Pak ya. Jadi coach Pak Musni. Oke, Ya. siap. Oke, siap. Aduh. Tapi waktunya nggak lama nih, sekitar 5 sampai 7 menit lah. Selain Ya, Pak Musni. lagi. Siap Pak Musni? Siapa? Siap jadi pendengar yang baik ini teman-teman. Ya, yang lain mendengarkan dulu. Anu, suaranya. Oke. Sudah Pak, nyaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Musni. Santai Selamat ini. sore Pak. Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kayaknya Pak Musni ini saya lihat banyak kegiatannya di luar Pak. Jadi ustadz, jadi penceramah gitu Pak ya. Oh iya Pak, luar biasa sekali Pak. Apalagi di bulan-bulan ini Pak ya. Kegiatan itu memang awalnya sekali, banyak sekali Pak kegiatan-kegiatan. Termasuk ya salah satunya ini ada kegiatan kan ANBK, ada pekerjaan bos, ada pekerjaan operator dan lain-lainnya Pak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus saya cover Pak untuk saat ini. Luar biasa Pak Musni, banyak kesibukan ya. Pak Musni sudah punya anak ya? Berapa? 1? Sudah Pak, 1. Ya, 1 kemarin cewek Pak. Iya. saya lihat masuk di video juga kemarin. Cantik anaknya. Iya Pak. Oke, Pak Musni. Ya. Sore hari ini kayaknya mau ketemu saya. Adakah yang mau disampaikan? Iya, itu dia Pak. Maksud saya menghubungi Bapak. Sebenarnya saya sudah lama Pak pengen ngobrol-ngobrol santai kayak begini sama Bapak Pak ya. Iya Pak. Ada salah satu hal yang pengen saya ceritakan. Mungkin barangkali nanti saya dapat solusi atau dapat apa ya, bagaimana saya melangkah ke depannya untuk mengatasi hal ini. Ini tentang apa ya Pak, cara bagaimana saya itu mengatur waktu karena saking padatnya kegiatan Pak ya. Oke, Termasuk waktu. karena di sekolah saya itu Pak, saya ya operator dapodik, operator bos, lain lagi harus ngajar, tidak ada pengganti ketika harus saya meninggalkan itu. Nah, yang menjadi beban pikiran saya itu di sisi lain saya harus menunaikan kewajiban saya sebagai guru Pak, sebagai guru. Tetapi di sisi lain saya harus juga membereskan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya, termasuk di luar sekolah, Pak. Siap. Jadi tujuannya Pak Musni menemui bertemu dengan saya, ingin kita cari solusi sama-sama gitu Pak. Apa gimana? Betul Bapak, pengen mungkin ada masukan atau solusi yang terbaik bagaimana saya ini untuk memanage waktu agar supaya semuanya terhandle dengan baik, agar semuanya tercover dengan baik Bapak. Karena begini Bapak, sebenarnya sudah saya jadwalkan, sudah saya apa ya Pak ya, saya perhatikan waktu ke waktu untuk bagaimana hari ini begini jam sekian sudah saya petakan sebenarnya Pak. Cuma tidak bisa karena saking banyaknya gitu loh. Oke, kalau boleh tahu Pak, di sekolah ya, di sekolah kita mulai di sekolah dulu. Pak Musni tugasnya apa saja nih? Ngajar di kelas berapa Pak? Saya di sekolah itu ngajar di kelas 4 Pak. 4, terus apa lagi Pak? Di kelas 4.
Yang kedua, saya itu operator BOS, Pak. Operator BOS, oke. Operator dapodik, Pak. Operator dapodik Terus juga. selain itu, Pak, kadang kepala sekolah saya itu minta untuk menggantikan pekerjaan beliau, Pak. Artinya ketika Oh. beliau ada kepentingan yang mungkin lebih urgent, itu Mm-mm. pasti saya yang ditugaskan. Kenapa kok tidak yang lain gitu loh, Pak. Oke, oke, oke. Begitu. Kemudian kalau yang idealnya, menurut Pak Musni harusnya gimana nih? Kalau idealnya bagi saya itu, Pak, saya ya pengennya, ya tugas saya sebagai pendidik, ya pengennya ya ngajar aja gitu loh, Pak. Ya sudah sebagai pendidik. Kalaupun ada tugas tambahan tidak begitu Banyak. banyak, tidak begitu ribet gitu loh, Pak. Seperti misalkan contoh Ya. sebagai operator dapodik, mungkin saya masih bisa menghandle, Pak. Tetapi kalau semuanya masuk, apalagi masih harus menggantikan pekerjaan kepala sekolah, ya itu dia nanti yang akan terbengkalai bagi saya, Pak. Siap, siap. Kalau Yang boleh tahu Pak Musni, di sekolah Pak Musni itu ada berapa tenaga sih? di sekolah saya itu kebetulan tenaganya sangat minim, Pak. Apalagi cewek, Pak, semuanya. Semuanya itu kebanyakan ya perempuan, hanya cowoknya itu ada 2 orang, 3 sama kepala sekolah, Pak. Ya kebetulan di daerah saya kalau sudah cewek itu sudah tidak bisa diandalkan gitu, Pak. Jadi ada yang cowok kemarin cuma meninggal, Pak. Pas mau pas mau bulan Juni diangkat. kemarin. Ya, pas tahun ajaran baru ada yang meninggal. Jadi saya juga harus berperan di sana juga, Pak. Oke, oke. Kalau saya boleh susun skala prioritas, Pak, dari tugas-tugas Bapak itu yang paling atas yang mana yang mau dikerjakan Pak Musni? Nomor 1. Bagi saya yang paling atas itu ya sebagai pendidik, Pak. Pendidik, oke. Sebagai Nomor 2? gurunya itu. Ya, karena itu murid saya adalah prioritas pertama, karena bagi saya murid adalah klien yang harus saya perhatikan betul-betul, Pak. Itu yang pertama, Pak. Oke, nomor 2, bawahnya Yang apa, Pak? kedua, saya operator dapodik, karena dapodik itu bagi saya, menurut saya, itu apa ya, Pak ya, istilahnya itu nasibnya teman-teman. Artinya saya yang harus menyetir dengan benar-benar ini, karena penumpangnya banyak di belakang saya. Ini, Pak, ini yang kedua, Pak. Yang ketiga baru? Yang ketiga, tugas saya itu yang ketiga baru operator BOS, Pak. Oke. Nah, operator BOS ini bagaimana sih caranya? Saya pengen ada yang menggantikan gitu loh, Pak. Itu ya. Berarti Bapak punya pendapat, punya solusi untuk yang operator BOS digantikan aja, jangan Pak Musni gitu ya. Iya. Oke. Iya, Pak, saya Kemudian, pengennya gitu, pengennya digantikan, pengennya ada yang mengcover untuk operator BOS-nya. Tuh. Tapi untuk sementara tenaganya mungkin kepala sekolah saya entah apa memang karena belum dapat atau bagaimana saya juga kurang tahu, Pak. Cuma saya sudah minta sih, Pak, sebenarnya bagaimana sih kalau seandainya ini diganti aja gitu, digantikan ke yang lain biar tidak hanya saya dan saya terus, biar ada yang lain juga yang pengalaman. Saya pengennya begitu, Pak. Menurut Pak Musni, kira-kira apa sih kendala dari guru yang lain itu untuk memegang untuk menjadi operator BOS? Kalau menurut saya tidak ada kendala dari potensi, Pak ya. Kayaknya lebih ke cari aman aja gitu loh. Ya, kayaknya lebih ke cari aman. Dalam enggak mau ribet. Enggak mau ribet ya. Kayaknya ini. Ya, karena katanya kan seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan kalau dikerjakan oleh orang lain. Itu ya. Iya, Pak ya. Oke. Gimana ya kira-kira solusinya menurut Pak Musni untuk mengalihkan bos tadi dari Pak Musni ke orang lain? Kalau saya berpikir begini, Pak. Sebenarnya saya begini, mau cari salah satu teman saya yang dikira itu bisa, Pak, mengerjakan bos ini, terus dan sekiranya bisa terbuka dengan saya pengennya mau tak bina gitu loh, Pak. Pengen kenalkan gitu. Pengennya seperti itu. Mungkin dengan lama-kelamaan beliau dapat menerima atau bisa apa istilahnya itu nyantol lah dengan hal ini. Mungkin sekali-kali
apa ya, bisa membantu saya atau bisa ditugaskan ketika ada pertemuan dengan di PKG, bisa anggap sekedar apa ya Pak, mewakili saya gitu untuk memperkenalkan itu. Nah, mungkin solusinya ya mungkin bagi saya itu, saya berpikir itu bagi saya ideal Pak. Bagi saya itu mungkin dengan seperti itu, teman saya itu di sekolah saya bina juga, atau artinya tetap saya dampingi, mungkin dengan seperti itu bisa nanti menggantikan itu Pak. Jadi semacam kaderisasi gitu Pak ya. Betul Pak. Kira-kira menurut Pak Musni sudah punya calon belum untuk yang di kader itu? Ada Pak sebenarnya. Sebenarnya ada yang sudah saya bahkan itu sudah saya rekomendasi Pak kepada Pak Kepala Sekolah. Cuma kepala sekolahnya aja mungkin gimana ya, masih cari aman gitu. Ya biasa. Daripada hal sepenting ini, coba-coba kalau masih ada yang mau mungkin ya Pak ya. Ya betul Pak. Jadi betul. kiranya gitu. Berarti ini kelihatannya perlu langkah lanjutan Pak nih. Perlu langkah selanjutnya dari Pak Musni. Apa langkah Pak Musni ini kayaknya? Supaya kaderisasi tadi yang rencana Pak Musni tadi berjalan, saya kira langkahnya gimana? Ya itu dari apa Pak ya namanya ya, mungkin saya bisa meminta pertolongan atau bantuan untuk mewakili saya pas ada pertemuan itu yang pertama Pak. Yang kedua mungkin saya ajak kerja Pak, ajak kerja, minta bantuannya, ajak kerja. Anggap saya pengennya langkah-langkah awal itu Pak, pengen mengenalkan gitu, ini kayak begini, kayak begini, kayak begini. Jadi dengan seperti itu sudah tahu bagaimana sih pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Dari sana mungkin barulah mungkin saya minta untuk dipasrahkan kepada beliau. Dan langkah ini saya pengennya secepatnya gitu Pak. Siap. Kira-kira yang bisa mendukung Pak Musni untuk peralihan itu siapa nih? Yang bisa mendukung untuk peralihan ini rekan-rekan saya Pak. Ada di sana guru, ada TU juga Pak, pengurus sekolah ya. Saya kan juga berkoordinasi juga dengan beliau-beliau, dan ini pun saya merekomendasi guru tersebut karena memang ada apa ya Pak istilahnya, arahan juga dari beliau-beliau. Ini loh ibu ini loh yang bisa gitu. Siap. Oke, boleh saya simpulkan Pak ya. Jadi saya simpulkan tadi Pak Musni merasa terlalu banyak tugas, terlalu berat. Betul, Pak. Dan salah satu yang bisa dieliminasi adalah bos, ya. Dan Pak Musni juga sudah punya langkah-langkah, yaitu langkah yang tepat menurut saya, yaitu kaderisasi, gitu. Kaderisasi. Tapi untuk itu Pak Musni butuh dukungan, dan kelihatannya juga sudah bisa dimulai untuk kegiatan itu, kaderisasinya. Saya kira itu sudah jalan Pak, sudah bisa dijalankan Pak. Kira-kira kapan mau dijalankan Pak itu? Kebetulan ini sekarang karena memang sedang disibuk-sibukkan dengan yang namanya bos Pak, langsung saya jalankan Pak. Asik gitu. ya Pak, langsung ini saya jalankan Pak, dan ini pun itu pun saya sudah izin juga sama kepala sekolah sebenarnya Pak. Mau ngejak ini si A, si guru ini itu. Terima kasih Pak Musni, kelihatannya sudah ketemu nih solusi kita, tinggal dijalankan aja. Nanti mungkin saya bisa lihat-lihat, nanti kita bisa saling komunikasi untuk memastikan kegiatan ini berjalan, dan Pak Musni ketemu saya lagi dalam wajah yang cerah, sudah tidak terlalu banyak beban pekerjaan gitu. Siap Bapak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ini setelah saya ngobrol santai sama Bapak kayak sudah plong gitu loh Pak. Kayak udah tidak ada beban pikiran ini. Kayaknya semua pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya sebutkan itu sudah ada yang mengcover semuanya kayaknya Pak ini. Siap. Terima kasih Pak Musni atas waktunya. Sama-sama Pak Musni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seperti itu teman-teman. Sedikit. Saya juga baru belajar ini. Tapi kayaknya seperti itulah caranya. Jadi kondisi sekarang gimana? Tapi jangan satu pertanyaan itu gelondongan ya. Kondisinya sekarang gimana? Udah dibiarkan aja, jangan. Dikejar. Tenaganya ada berapa, kemudian kira-kira yang mampu ada apa, enggak, kan itu dikejar sehingga rinci ya gitu. Oh iya Pak ya. Kemudian nanti di solusi juga dikejar juga, kan tadi ada solusinya yaitu kaderisasi. Nah itu dirincikan juga, saya kejar kira-kira siapa orangnya, bagaimana caranya, kapan waktunya,
itu dikejar juga. Sehingga solusinya itu rinci. Jadi di kepalanya Pak Musni sekarang sudah tersusun program secara rinci. Saya akan mengkader si A, waktunya adalah ini, caranya ini. Nah, itu kan bukan saya yang memberikan solusi, tapi Pak Musni sendiri yang mendapatkan solusi. Gitu, teman-teman. Maaf ya kalau penampilannya saya kurang bagus seperti itu bisa saya. Sudah Baik. bagus. Sudah. Terima kasih Bu Nursela atas penilaiannya. Dapat berapa Bu? 70? 8 dari 10. Oke. Baik. Padahal teman-teman. sampai enggak pegang teks loh, Pak. Enggak Masih ada. belum belajar sebelumnya. Enak mengalir Bu. Lebih Kan enak. sudah Bu. Enakan mengalir Bu, Memang saya pun tidak pakai menghadapi teks. setiap hari Pak ya. Tapi pas itu Baik. sama Bu Ayu. Teman-teman, untuk tugas selanjutnya dari teman-teman adalah mengunggah, ya, sudah mengunggah. Setelah itu adalah demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual tugasnya saya lihat dulu. Untuk DK. Untuk DK tugasnya, maaf. Kayaknya sama deh, kayaknya kucing lagi. Siapa sih jengko jengger ya? Kayaknya iya. Bentar ya. Kemudian Pak Musni. Saya Kan tidak jadi mau mentor. Pak Jadi Ibu jadi mentor. ngerti lah Pak Semis. Mau dibunyiin mulai kucing nggak malang. Bu Nursela, mau jadi mentor bos. Coba anu Pengkaderannya pengkaderan. Saya gila Pak Ipung. Si Pak Budi lagi. Bagi Dua, Pak Ipong, mohon akan dia bantu bentar. dibagi. dengan senang hati. Bodoh nih bagi kau orang yang dulu lah bagi ya. Nah, di demonstrasi kontekstual itu teman-teman tugasnya adalah melakukan kucing tapi bertiga. Nah, bertiga ini yang ditampilkan atau yang disampaikan adalah pada waktu teman-teman menjadi supervisor. Jadi teman-teman nanti begini prosesnya. Teman-teman melakukan sebuah bertiga ya, misalkan contoh Bu Nursela, Pak Musni sama Bu Ayu gitu ya. Nah, Bu Nursela sebagai coach katakanlah, Pak Musni sebagai kuci, Bu Ayu sebagai supervisor. Apa tugasnya supervisor? Supervisor itu mau dia membuat dulu percakapan pra-observasi. Jadi sebelum Bu Nursela coaching ke Pak Musni, Bu Nursela menghadap dulu ke Bu Ayu. Ditanyain, Bu Nursela apa kabarnya, kemudian apa nih yang mau saya tingkatkan dari mau saya amati dari keterampilan coachingnya Bu Nursela. Nanti Bu Nursela menjawab apa. Nah setelah itu silakan Bu Nursela untuk mulai coaching dengan Pak Musni. Nah kemudian setelah itu Bu Nursela coaching dengan Pak Musni, Bu Ayu hanya melihat saja. Nah setelah itu, setelah Bu Nursela selesai coaching, kembali lagi Bu Nursela ke Bu Ayu. Nah, gimana Bu Nursela tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, kelihatannya gimana, seluruh refleksi dulu ya. Setelah refleksi baru Bu Ayu memberikan masukan. Katanya sudah bagus kok Bu, tadi sudah berjalan dengan baik, dan seterusnya. Dan semuanya itu dalam suasana coaching. Jadi Bu Ayu ke Bu Nursela juga pendekatannya pendekatan coaching. Bisa dipahami? Jadi nanti kelompoknya teman-teman ini bersepuluh ya. Ini bertiga. Nah, ini ada kurang kelebihan satu ini. Lebih satu. Nah, berempat ya yang satu ya. Terpaksa. Enaknya rekamannya itu luring. Kalau luring teman-teman kira-kira lebih bisa nggak ketemu luring? Kesempatan bertemu lagi, Pak. Kalau Bisa ya, tapi Pak yang kalau dekat B9 Bapak. satu bisa Pak, 1B Pak. Oke, Pak Suryadi ada pendapat?
Untuk kelompoknya, kalau seperti saya, bisa enggak Pak kelompok dengan teman yang CGP satu sekolah? Jadi sekolah saya kan CGP-nya ada 3. Nah itu repotnya. Kita terhubung di sini karena ya. Kita terhubung di sini Pak Sur. Bentar. Sebenarnya kalau bisa saja, enak. Nanti Pak Sur sudah tergabung dengan CGP-nya, kita tinggal bersembilan ya. Enak ya sebenarnya. Bentar, saya tanyakan dulu Pak Sur ya. Bisa apa enggak ya? Oh, nyaman. Iya, sebenarnya malah nyaman itu. Malah nyaman ya. Kita 9 bagi 3 kelompok, Pak Sur gabung dengan Sama kelompok yang temannya. sekolahnya. Mau diasingkan Pak Sur. Nanti jangan diasingkan, Pak. Nanti saya tanyakan Pak Sur ya. Enak sama Yang temannya. diasingkan itu malah enak itu, Pak. Iya, Satu sama sekolah temannya. mana-mana. Iya Pak Ya, Pak Sur, Sur, saya nanti saya tanyakan Pak Sur ya. karena tak milo kan ceria. Saya Kosan. belum bisa jawab Pak Sur. Pak Nanti Pak saya Budi. sampaikan. Baik, teman-teman silakan membagi kelompok. Saya nggak hafal nih yang dekat siapa. Untuk tanggal penyetoran itu berapa hari? Lama Kalau penyetoran. yang demonstrasi kontekstual itu waktunya bentar. 3 Oktober, Pak. 3 Oktober. Kalau di jadwal, Pak. Kalau di jadwal. jadwal gitu. Iya, 3 Oktober. Betul. 3 Oktober, Pak. Oh, Tangi. Lama Pak ya. Saya Gimana yang nih? dekat ini dengan Pak Ditangi, Siman, Pak Bu Musni. Devi, Rekun. Moni Tangi. Saya Bu Iin, Pak Latif. Saya kayaknya Pak Mas. Saya Bu Nursela, Bu Iin. Ntar saya tulis ya, sebentar ya. Saya tulis dulu. Pak Mas Sudi, gimana Pak Mas Sudi? Siman Maelang, Siman. Siap. Pertama, kelompok siapa? Kelompok Bu Devi dengan siapa? Nyaman deh. Yang Saya dekat Pak. Saya Bu Devi Zaimal. dan Pak Zaimal. Dekat ya Pak? dekat Pak. Dengan Engkau- satu lagi? Pak Engkau Komar. tanya aja ke Man. Engkau tanya aja ke Man. Pak Komar. Satu Pak lagi Komar. Pak Latif. Pak Saiful Saya, Pak. Komar. Tahu, Tahu, kalau Pak. Pak Latif jauh, Bapak. Ya, tetangga Pak semua Pak. Pak Simal ini Oke. satu. Nyaman deh. Nyaman. Pak Masudi dengan siapa? Saya ngikut aja, Pak. Dengan saya mungkin Pak itu rumahnya. Kalau saya Pak, Sama saya Kamu Bu sama ya? Nursela, Bu Kenapa? Iin Pak. Bisa Pak. Bentar. Pak Latif, Bu Nursela ya. Ya Pak Bu Latif. Iin. Bu Iin. Bu Nursela, Bu In. Ya. Oke. Nilai Bu Nursela. Dengan Wah, Berarti Pak sisanya Sudi. Pak Masudi dengan Bu Ayu. Satu lagi dengan Saya Pak. sisanya ini udah Pak, sisanya. Sisanya Pak. sudah cinta Bu. Pak Masudi, Bu Ayu, Pak Musni. Yang belum ya. Ini Yo. paling jauh Kemudian saya. Pak Suryadi. Kalau terpaksa nggak bisa nanti gabung kelompoknya siapa Pak Suryadi? Bu Nursela. Saya itu. Ya, Bu Iya, Pak. Nursela. Oke. Bu Nursela sama Pak Latif itu sama-sama pasien. Saya sama Bu In sama-sama warung. Oh ya. Bapak Salkidat kan kan guys? Bisa lah. Kok kan Mas? Ya, jadi gitu ya. Nanti Bisa ya Pak? bisa. Nah, kalau berempat nanti caranya gimana? Ya tetap keliling. Jadi misalkan Pak Latif jadi supervisor, Bu Nursela coach, Bu Iin coach. Nanti geser Bu Nursela supervisor, Bu Iin coach, Pak Suryadi coach gitu. Dan seterusnya. Jadi tetap bisa bertiga walaupun berempat. Geser kan saya. Nah, yang dikirimkan itu rekaman oleh si supervisor ya, bukan oleh coach, oleh supervisor. Jadi prosesnya pra, saat observasi dan pasca. Gitu ya. Pra, observasi, pasca. Pra-nya itu supervisor ketemu coach. Observasi, coach ketemu coachi. Supervisornya hanya nonton. Terakhir pasca supervisor ketemu coach lagi, coachnya tidak ada di situ, pergi ya. Jadi untuk adegan pertama sama ketiga coachnya pergi. Untuk adegan kedua yang observasi itu
itu bertiga ada. Ada coach, ada coachee, ada supervisor. Gitu. Oke? Maaf Pak, Ya. ada percakapannya itu kan seperti tadi kan ada waktu. Ya. Apakah prosesnya itu juga ada waktu pada Oke, waktu siap. pelaksanaan menjadi supervisi itu Pak? Oke, saya lihatnya ya. Oh di LMS Pak ya. Iya, di RMS. Saya lihat rubriknya dulu Pak ya. Rubriknya. Di rubriknya waktu tidak ada Bapak. Siap, Tidak ada. siap. Tidak Siap, ada. Bapak. Jadi ya secukupnya. Ya. Oke. Berarti tiga-tiga nyari berperan nanti Pak ya. Iya, Bu. Tapi yang dikirimkan hanya saat Ibu jadi supervisor saja. Nah, jadi nanti ada 3 adegan. Adegan pertama itu khusus untuk Bu Ayu. Adegan istirahat dulu lah, makan-makan dulu. Adegan kedua lagi. Bisa ketemu di Odaita ini. Ay pung bahaglo mo lolo kana. Oke, ada pertanyaan lagi? Menang Pak Musni, beda Pak Masudi, Wah. Oh iya, satu lagi. Untuk tugas yang tadi, yang ruang kolaborasi tadi, setelah saya kirimkan, kan Bapak Ibu kirimkan di LMS. Itu Iya, Pak. jangan ditambah-tambahi video apa-apa, biarin aja. Itu aja langsung dikirimkan lagi, ya. Kata-kata nggak usah Pak. Untuk Nggak usah. Kata-kata nggak usah Pak. perlu Pak ya. Nggak usah dikasih pembukaan, nggak usah apa. Link yang saya kasih, itulah saja langsung dikirimkan. Oh. Ya. Alhamdulillah Pak. Ya, Nggak ribet mau ke Canva Pak. Iya, nggak usah bahkan Pak. Langsung aja linknya dikirimkan lagi. Oh Siap iya Bapak, Pak. siap Bapak. Itu paling lambat Diharapkan tanggal 1 selanjutnya Oktober. seperti itu lagi. Paling lambat 1 Oktober. Oke, cukup teman-teman. Cukup Pak. Cukup Kalau ada pertanyaan lagi Japri ya, atau lewat grup saja. Baik, saya kira cukup untuk sore hari ini. Mohon maaf, ini kita waktunya nambah 15 menit ternyata. Untuk Ya. mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa bersama-sama mensyukuri kelancaran kegiatan sore hari ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Foto bersama Pak. Foto bersama. Oh iya, foto bersama. Silakan dibuka Tos kelo, ki magandang kilo. kameranya Pak Latif. Saya juga mau perbaiki kerudung dulu. Karena biar ganteng dulu Pak. Yang Berarti bikin main fotonya Terus. Enggak bukan Pak tadi kerudung. kok kok bisa ada 2 itu Pak foto saya Pak. saya juga heran. Pak Musni gambarnya Bu Devi juga. Ada. Yang korek-korek magandang bakuna gambar Bu Devi kena. Siap. Jadi sing Siap ya. Bu Devi ya yang ambil ya, yang lancar laptopnya. Marah. Oke. Kayak apa nih? Jangan gaya gini Pak, sekarang sudah mulai kampanye Pak. Oh ya, nggak boleh pakai jari. Gini aja Oke, dapat bebas. Pak. Bebas. Bebas Ya. Pak. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kok saya gaya deh kena. Eka. Mbak Ipung bah senyum-senyum tipis mulolo kena. Mau cak tuh mentor gue tuh ajarin aku lah. Nyaman. Mal tuh